nanti aja duduknya nggak apa-apa, karena kan tadi pensiunnya masih bentar ya Bu ya, masih setahun lagi. Lanjut. Bapak, Ibu, lanjut. Ini sambil reunian kali ya Bu ya? Iya, tapi tunggu ya Pak, bentar lagi saya nyampein. Nanti kita baru ngobrol-ngobrol lagi sama-sama. Nah, nanti autentikasi, namanya autentikasi ya. Autentikasi itu kayak absen ya. Di aplikasi Taspen namanya juga. Oke, kalau proses perekaman data biasanya kan setiap bulan tuh nanti kita ada sosialisasi lagi tuh yang untuk menjelang 1 bulan sebelum pensiun itu nanti ada ketika penyerahan SK, Taspen juga akan datang bawa alatnya ya. Jadi nanti direkam dulu, ini saya kasih informasi aja dulu ya. Jadi nanti maka kewajiban bagi kita adalah untuk mempersiapkan administrasi ataupun kelengkapan-kelengkapan yang harus disiapkan, yang nanti akan digunakan untuk proses pengusulan pensiun, di mana usulannya nanti melalui SKPD di mana Ibu berada. Tujuan dari pembekalan ini adalah supaya kita semua, Bapak Ibu khususnya, mengetahui persyaratan administrasi apa saja. ya. Nah, kalau menerima pensiun atau SK pensiun Bapak Ibu nanti terlambat, bahagia bangga Bapak Ibu. Ya, udah kecewa, itu namanya tidak penghargaan lagi. Nah, bagaimana supaya tepat waktu? Nah, itu yang mau nanti kita bahas ya Bapak Ibu ya. Dilihat SK pengangkatan dalam jabatan guru ya Bapak Ibu ya. Ada tuh di daerah dia merasa guru, memang benar guru mengajar. Karena di daerah itu kan rata-rata kan kekurangan guru. Jadi siapa yang mau jadi guru? Ya guru, tapi hanya diangkat guru saja, bukan dalam jabatan guru. Nah, dia itu mengajar sampai 60 tahun. Karena tadi dia merasa dia guru. Nah, begitu 60 tahun, dia mengusulkan SK pensiun ke BKN. Nah, di BKN diperiksa SK pengangkatan dalam jabatan gurunya tidak ada. Berarti dia harusnya usia berapa tahun, Pak Ibu? 58. 58. Akhirnya apa yang terjadi? Mengembalikan lagi dia selama 2 tahun. Allah. Yang tadinya mendapatkan apa itu kalau pensiun? Nah, yang tadinya dia mendapat THT, akhirnya pegawai maksimal 75, 40, janda duda 72%, kalau yang tewas yang normal 36, orang tua 20%. Kenapa ada orang tua ya? Apakah pensiun kita sampai ke orang tua? Sampai? Enggak Bapak Ibu ya. DPCP, SKCPNS, PNS, nah ini terakhir semua Bapak Ibu. DPCP, Bapak Ibu tahu DPCP? Daftar perorangan calon pensiun. Nah itu nanti yang diisi. Nah CPNS, PNS mungkin kalau nanti di instansi Bapak Ibu sudah ada kelengkapan ini sebagian, bisa juga tidak merepotkan Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya di kepegawaian Bapak Ibu sudah ada data Bapak Ibu sebagian ini, CPNS-nya, PNS-nya SK terakhir kemungkinan masih ada nih. Peninjauan masa kerja ini kalau nggak ada Bu, nggak usah Bapak Ibu ya. Susunan keluarga, surat nikah, akta lahir. Nah susunan keluarga, kalau Bapak Ibu suami istri PNS, ada yang bertanya juga, anaknya dicatat di mana? Ya, nah kalau dua-duanya PNS, Bapak Ibu tetap aja isi di dua-duanya Bapak Ibu ya. Kan usia kita tidak tahu. Misalnya suami meninggal atau istri meninggal, datanya masih tetap ada di situ anaknya. Nanti Taspen itu tidak susah-susah lagi mengambil data lagi. Jadi dimasukin di dua-duanya aja Bapak Ibu ya. Kalau dua-duanya PNS. Pas foto terbaru menghadap ke
Kalau bisa topinya, kalau bisa fotonya itu yang di pas foto lah, jangan foto selfie. Karena sekarang musimnya selfie tuh banyak itu yang mirip pakai selfie di dan apa namanya di pinggir laut, ada yang di pasar, ada ya. Padahal nanti kan foto itu untuk SKJ terus menerus 10, 20, 30. Kalau di sini 30 semua sepertinya Bapak Ibu ya? Nah, 30 semua berarti 1 bulan dari KP terakhir sudah berhak mendapat KP pengabdian. Paham di situ Bapak Ibu? Contoh, Ibu 1 Oktober kemarin naik pangkat, pensiun misalnya tahun depan. 1 bulan dari 1 Oktober berarti kan 1 November. Kalau sampai ke tahun depan pun sudah lebih sebulan, ya kan? Berarti berhak naik pangkat pengabdian. Apabila ini Bapak Ibu tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berat dalam 1 tahun terakhir, mempunyai nilai prestasi kerja baik, surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipenjara berdasar. Ya. Beneran? Berasa lah. Kayaknya enggak ya. Nggak berasa kayaknya. Nah, ternyata Bapak Ibu dipotong tiap bulan 10%. Banyak ya? 10% lumayan loh itu. Nah, itu untuk apa? Dana pensiun 4,75, tunjangan hari tua 3,25, dana kesehatan 2%. Perubahan dalam keluarga, meninggal, menikah, tambah anak dapat. Nah, ini tadi Bapak Ibu, kemungkinan kan setelah pensiun juga ada yang menikah dengan usia ingatan kita tidak ada yang tahu. Lama-lama kita ini pelupa. Saya aja masih perasaan masih muda tapi udah lupanya udah lumayan juga. Nah, untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, Bapak Ibu boleh menitipkan berkas Bapak Ibu kepada anak. Nah, supaya nanti takutnya lupa Bapak Ibu naruh di mana. Ini nanti modelnya Bapak Ibu ya. Seperti ini modelnya. Kami mohon diisi dengan huruf yang jelas, kapital yang pasti ya. Dan kalau bisa jangan diisikan orang lain, karena yang tahu nama suami, nama anak Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Kalaupun minta tolong kepada orang lain, tolong dibaca ulang kembali. Nah, kalau ini salah nanti masuk ke BKN, kami perlu. Cuma yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu ada yang merasa masa kerjanya kurang 5 tahun atau 6 tahun? Ada merasa? Perasaan saya sudah 35 tahun, kok di SK saya masih 30? Ada ya Bapak Ibu ya? Itu masa kerjanya kira-kira berapa, disesuaikan dengan kepegawaiannya. Siapa tahu dulu ada yang pernah mengajukan masa kerja, misalnya masa kerja bawaan, tetapi belum masuk misalnya. Nanti boleh Bapak Ibu dilihat-lihat dulu sebelum jadi SK. Next, di sini sudah kami jelaskan semua cara mengisi DPCP-nya supaya tidak ada kesalahan. Dan perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu bisa benar gitu. Karena ya itu tadi kesalahan kan bisa terjadi antara kami juga BKD ataupun dari yang bersangkutan, itu kemungkinan. Nah, Bapak Ibu boleh mengupload yang baru-baru saja, yang terbaru, jangan yang mirip-mirip. Apalagi misalnya surat nikah, kami tuh paling apa ya, surat nikah itu apa tulisannya gitu yang gitu ya, ada tanggal ini tanggal berapa gitu. Nah, agak mirip gitu biasanya kalau di surat. Dari kepegawaian Bapak Ibu, ada dari kepegawaiannya. Nah, untuk pertanyaan dari mana kita semua dapat DPCP ya Pak ya. DPCP itu nanti prosesnya kita berikan melalui subsidi masing-masing.
dari sini nanti mendistribusikannya ke sekolah yang masing-masing melalui timnya Pak ya. Jadi nanti situ juga ada tulisannya, tinggal Bapak cek. Kalau ada terjadi kesalahan data, Bapak coret, Bapak usahakan cuci tangan ya Pak ya. Pokoknya intinya di PCP ini sudah kami sediakan, kami kirim melalui sudinya masing-masing, dari sini nanti didistribusikan. Nah kalau pengurusan pensiunnya sendiri itu berjenjang melalui birokrasi yang ada di samping Bapak. Artinya kalau Bapak dari sekolah maka posisinya Bapak mengusulkan ke Kecamatan. satu kecamatan nanti satu kecamatan ke Sudi ke Bapak Ibu ya. Untuk yang Sudi nanti dipisah lagi, kalau golongannya 4A ke atas maka Sudi bersurat ke dinas baru kami. Tapi kalau golongannya 3 ke bawah dari Sudi cukup langsung ke suku badan. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin Bapak Ibu semua agar 10 tahun 2 tahun dalam pangkat terakhir, 20 tahun 1 tahun, 30 1 bulan. Nah, KP terakhir Bapak? Baik, contoh yang bisa mendapatkan 4 tahun. Iya. Nah, kalau sudah 30 tahun, kalau 20 tahun kan harus 1 tahun dari pangkat terakhir. Iya. Jadi ada batas-batas tahunnya dari kenaikan pangkat terakhirnya. Kalau 30 tahun cukup 1 bulan saja dapat KP pengertiannya. Kalau lain Bu Betty bermulakan dari BKD dan dari Bank peserta aspek ya yang akan memasuki masa purna tugas ya Bu. Nanti kalau udah pensiun segala administrasi kepegawaiannya, administrasi datanya itu taspen yang mengurus gitu ya. Ya, Bapak Ibu. Ya, bentuknya adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program kesejahteraan bagi aparatur sipil negara. Itu ada 4 program. Yang pertama, ada yang tahu Bapak Ibu? Udah ada contekannya tuh. Program tabungan hari tua, program pensiun, program jaminan kecelakaan kerja, dan program jaminan kematian. Jadi ada sebagai peserta taspen. Tadi ini udah disinggung juga sedikit sama Bu Betty. Kalau sekarang sebenarnya sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, gaji Bapak Ibu ini sudah ada potongannya, ya. Ada potongan namanya iuran wajib pegawai. Iuran wajib pegawai itu 8%-nya masuk ke taspen. Di taspen kami bagi lagi 3,25%-nya itu untuk membiayai program tabungan hari tua. Ya, ingatnya tabungan hari tua ya. 3,25% itu untuk membiayai program THT, sisanya 4,75 itu untuk membiayai program pensiunnya ya. 3,25 dari mana? Hanya dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga itu tunjangan istri atau tunjangan suami plus tunjangan anak kalau ada. Jadi hanya 2 komponen itu aja Bu. Tunjangan-tunjangan yang lain nggak kena potongan Bu yang dari taspen. Jadi dipotong perhitungannya hanya dari gaji pokok tambah tunjangan keluarga. Begitupun untuk yang pensiun 4,75% dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga. Yang taspen kaitkan dengan batas usia pensiun dan taspen berikan manfaatnya kepada ahli waris apabila seorang ASN meninggal dunia ketika sebelum mencapai batas usia pensiun. Jadi masih aktif bekerja ya Bapak Ibu ya. Di dalam program sesuai dengan batas usia pensiunnya ya, tergantung dengan jabatannya gitu ya, batas usia masing-masing. Ya, nanti kalau udah pensiun kan kantornya di taspen. Semua perubahan data tolong dilapor ke taspen. Mau itu istrinya meninggal atau suaminya meninggal, mau nambah ya, nambah atau kurang anggota keluarganya, jangan lupa dilapor ke taspen Bapak Ibu ya. Bisa ada metodenya. Tadi kalau misalnya nambah, tadi sampaikan begitu juga, bisa ditambahin untuk dimasukin tunjangan istrinya. Lalu nanti misalnya mohon maaf meninggal dunia, kita nggak tahu usia ya,
telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and share. See you next video guys. Bye bye. Oke. Sukses buat kita semua dan mari. Dadah.